Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kolaborasi antara Si Paham Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sports. Pada 2021 lalu, media kenamaan Inggris The Guardian memasukkan satu nama pemain Indonesia dalam jajaran wonderkid dunia. Dia adalah Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat dari Persebaya. Meski timnas U19 AFF kemarin belum menunjukkan performa yang baik, namun Marcelino berhasil menjadi trending topik di sosial media berkat aksi-aksinya. Nah, kita akan analisis pemain ini di laga AFF U19 kemarin. Let's go, kita bahas sama-sama. Secara posisi di timnas AFF U19 ini, Marcelino diplot sebagai gelandang di formasi 3-4-3 atau 5-4-1 ketika bertahan rendah. Dia akan turun sebagai gelandang box to box berduet bersama Arhan Fikri. Dua gelandang di sistem ini akan bergantian naik turun untuk menghubungkan lini bertahan dengan lini serang. Dan di laga ini, ia mencatatkan 38 successful pass terbanyak di laga ini. Sudah merasakan atmosfer kasta tertinggi di liga, kita bisa lihat kematangan dan ketenangan dari Marcelino yang debut di Persebaya sejak September lalu melawan Persikabo. Keunggulannya adalah di aspek teknis yang memiliki skill individu di atas rata-rata dan mempunyai resistansi pressing yang tinggi. Di laga ini beberapa kali mampu lepas dari pressing dan melewati pemain-pemain Vietnam dengan mudah. Marcelino mempunyai kecenderungan untuk selalu bergerak ke ruang kosong setelah melepas umpan. Ditambah dirinya juga punya kecepatan yang membuatnya cukup berbahaya saat melakukan link up dengan pemain lain. Terlihat di awal klip ini, ia berada di area fullback kiri. Hanya dalam beberapa detik ia sudah berada di area final third Vietnam dan melepaskan shot yang membentur mistar. Marcelino dikenal sebagai pemain dengan visi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan ia aktif melakukan scanning saat nggak menguasai bola. Sehingga ketika menerima umpan dari rekannya, ia bisa segera menentukan langkah selanjutnya. Scanning memang terkesan simpel, namun pemain-pemain top Eropa juga melakukannya dengan frekuensi yang cukup tinggi guna mengetahui situasi di sekitar dan menjadi cepat dalam decision making. Vietnam yang menyadari peran vital Marcelino di lini tengah membuat mereka beberapa kali melakukan man marking ketat. Namun Marcelino aktif bergerak saat off the ball sehingga bisa menarik pemain yang marking dirinya untuk buka ruang bagi pemain timnas yang lain. Di babak kedua, Marcelino kerap drop ke area fullback untuk jemput bola dan lepas dari man marking pemain Vietnam, sehingga dirinya bisa memiliki banyak ruang untuk memainkan perannya sebagai progresor bola ke depan. Marcelino beberapa kali melepaskan long ball, baik long ball ke depan maupun ke area sisi jauh atau switch play. Namun nggak semua bisa menemui target. Ada beberapa long ball Marcelino yang nggak akurat atau berhasil dipotong oleh pemain Vietnam.
Ini menjadi salah satu aspek yang bisa ditingkatkan dari Marcelino. Dari beberapa aspek tadi dapat dikatakan Marcelino merupakan pemain yang cukup komplit, yang bisa terlibat dalam fase menyerang maupun bertahan. Volume atau frekuensi duelnya cukup sering, namun perlu kita lihat juga sedikit yang dimenangkan Marcelino jika kita mengacu pada statistik di liga ini. Hal ini juga lantaran fisikalnya. Analisis lengkap Marcelino ini ada di channel Bola.com. Pastikan kalian subscribe ya.